terus terang aja mulai masuk ke sekolah-sekolah formal itu, Ya. anak-anak itu langsung terputus dari akar budayanya, dari Minangkabaunya. Ya. Karena itu tidak diajarkan di situ. Masalahnya kan ini juga sebuah kemalasan ya dari banyak generasi yang kemudian ingin memperdalam dan membaca ulang kembali Minangkabau dengan cara yang kritis itu. Karena tidak ada proses pengenalan kebudayaan Minangkabau itu kan terhenti kan. Iya. Tidak ada lagi wadah, tidak ada lagi satu sistem cara bagaimana kebudayaan itu diperkenalkan pada generasi berikutnya. Mau mencari sebenarnya sesuatu yang tersimpan dari berbagai aktivitas yang kata orang seremonial ya. Iya. Tapi seremonial itu kalau hanya dilihat sebagai sebuah kegiatan biasanya aku memang berhenti pada sebagai seremonial, tapi di dalamnya sebenarnya ada latar belakang filosofi dan akar persoalan yang memang perlu diungkap misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersebut di channel kita Saluk Kreasi, di mana kita mencoba mendokumentasikan kebudayaan kita, itu kebudayaan Minang, tentu dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan. Selanjutnya hari ini kita menemui salah seorang pejuang Pekerja budaya. pekerja budaya ya, yang telah berjuang selama dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan budaya Minangkabau, mulai dari level daerah, nasional, bahkan sampai ke internasional. Hadir bersama kita Bung Edi Utama. Anda. Jadi dalam cara kami Bung, kita memakai bahasa macam puai lah. Ya, Santai saja. Tahu telah tahu namanya. Jadi Bung, pertanyaan pertama, tentu tidak elok rasanya kalau tidak dikenalkan secara umum walaupun soalnya nama Bung lah melalang buana yang kembali. Ya. Dari mana Bung, apa yang Bung lakukan, kemudian yang lah atau apa cita-cita ke depan. Jadi diawali dengan siapa Bung suananya? Saya mau dari Buat Skapiang, negari Tanjung Beringin, mulai di situ. Ya. Berumah pulang ke orang Kurai, Kagade ke Kurai, lepas gala Sultan Rajona Sati. Saat itulah dah punya anak dua, kini cucu dua. Kok sekolah naik jazah ya sampai SMA do ya. Pernah kuliah tapi tidak tamat. Di sinematografi, di film. Yang lama kemudian merintis kehidupan lo itu 80-an itu sebagai wartawan, kemudian mengurus berbagai lembaga, yayasan tentang budaya, ada Dewan Kesenian, ada Muhammadiyah, ada kemudian membuat grup kesenian Tagobuni misalnya kan. Iya. Grup musik baru ya. Yang genre musiknya itu dikenal dengan world music, itu musik-musik baru yang diciptakan atau yang dikreasikan dari yang tradisi itu. Berarti kalau sebenarnya kan dibaca sejarah panjang lah. Ya. Cuman alasan kami menemui Bung sebenarnya dek cerita panjang tuh. Kami pernah bersobok salah seorang tokoh namanya itu Makati. Ketika kami bercerita aja beliau ngecek iko Ambo dulu dibawa de Bung Edi Utama. Diperkenalkan sehingga Abu bisa sampailah ke luar negeri. Sudah itu beliau seketik bercerita tentang perjuangan yang pernah Bung lakukan. Sebenarnya yang mempunyai tentu tidak banyak lah. Sampai Bung pernah membawa kebudayaan lah gitu ke level internasional. Kan negara mana lah Bung lah untuk membawa Minang negaranya. Kalau kunjungan mewakili Minangkabau itu ke Amerika itu lampai kali gitu tuh. Pertama kira tahun akhir menjelang tahun 2000 ada pameran tentang Minangkabau ya, tapi apapun dari tekstil songket dan segala macam atributnya di Fowler Museum di Los Angeles ya, di UCLA. Itu betul terus tahun 2001, 2005, 2006, 2002 balik. Kamu menjadi semacam
proyek Fisher ya, untuk program landai di Hawaii, dan kemudian juga membuat pameran tentang etnofotografi ya. Tentang budaya ya. Tentang budaya, tentang Mak Minangkabau. Yang temanya itu tentang cara orang Minangkabau merawat sistem kekerabatannya itu. Dan maka begitulah bagaimana kemudian prosesi ya. Kunjung mengunjung itu hantar manta menjadi semacam bentuk aktivitas budaya yang merawat dan menjaga hubungan kekerabatan itu, misalnya dari pihak dari perkawinan misalnya ada bako, ada mak rumah, ada semana macam-macam itu terjadilah semacam berbagai ritual dan upacara adat gitu. Dan itu sebetulnya bagaimana mempersatukan atau memperkuat hubungan dua keluarga besar ya dari perkawinan itu dengan cara yang dengan cara kultural gitu, dengan berbagai aktivitas budaya. Itu yang disajikan pada mereka. Ya, disajikan. Misalnya membawa arak-arakan manta marapulai, soal hantaran bako gitu. Tapi juga ada arak-arakan kematian misalnya kan. Dan disuruh mengangkat itu di Selayo itu menyerati hari. Nah, kemudian orang sekampung yang sesuku itu menaikkan orang siak ke rumah gadang, tanda berakhirnya hubungan pokok kan. Ritualnya macam. Kemudian ada juga soal prosesi penghulu misalnya kan. Penghulu bahannya diarak, bau hubungan aja bakonya, bau aja apanya dengan rumah gadangnya, dan bau hubungan dengan nagari misalnya kan. Dan itu merupakan sebuah proses sebetulnya. Yang mau mencari sebenarnya sesuatu yang tersimpan dari berbagai aktivitas yang kata orang seremonial ya. Tapi seremonial itu kalau hanya dilihat sebagai sebuah kegiatan biasanya aku berhenti pada sebagai seremonial, tapi di dalamnya sebenarnya ada latar belakang filosofi dan akar persoalan yang memang perlu diungkap misalnya. Dan ternyata menemukan jawabannya mereka adalah bahwa berbagai aktivitas seremonial itu, arak-arakan atau hantaran itu merupakan sebuah cara orang Minangkabau merawat dan melestarikan kebudayaan mereka, terutama hubungan kekerabatan itu. Dan itulah yang kemudian disajikan ke mereka di luar, kan? Untuk visual. Bukan hanya sekedar, tentu dijelaskan kayaknya apa makna, dan bukan sekedar visualnya saja. Bukan visualnya mendukung, dan harus dijelaskan melalui narasi-narasi, misalnya kan. Saya apa bawaan kenapa kemudian misalnya dalam Maulid Nabi misalnya. Iya betul, ada salawat macam-macam. Misalnya ada silabung mulado misalnya. Ada sumbangan-sumbangan dari korong-korong, ada dari kelompok-kelompok pemuda atau masjid misalnya kan, dengan cara maraknya sepenuh kampung itu kan yang dihari. Iya betul. Itu kan cara mereka kemudian mengabdikan atau mempraktikkan berbagai amalan itu menurut cara mereka. Dan itu yang kemudian Bung bawa keluar dan diperkenalkan, dan mereka tertarik tak? Tertarik kan, bagi mereka kan Minangkabau ini adalah sesuatu yang memang menjadi tanya besar gitu. Karena kenapa kemudian orang Minangkabau yang begitu kuat adatnya yang matrilineal itu bisa sinkron atau bisa harmoni dengan agama Islam yang patrilineal itu. Iya betul. Apa sebetulnya yang dibalik itu nanti gitu kan? Kenapa bisa berdamai itu dua sistem filosofi yang sangat berbeda sekali. Bahkan kalangan ulama sini pernah mengkritik bahwa sistem pewarisan Minangkabau yang matrilineal itu haram gitu ya. Tapi dalam praktiknya pada kenyataannya masalah mereka bisa membangun menyatu hubungan yang sangat harmonis. Menyatu mungkin tidak, tapi saling bersinergi. Kedua yang bekerja yang menariknya sebetulnya yang mendapat catatan penting juga ketika mau mendirikan grup Tragobuni musik yang juga bisa tampil di berbagai festival dan luar di nasional dan juga di luar ya. Terakhir kita main di sebuah gedung konser yang cukup berwibawa di Hamburg misalnya, di Philharmonie, yang sebelumnya juga ada di Berlin Philharmonie, yang itu tempat gedung pertunjukan musik yang kurasinya itu sangat ketat sekali ya. Tapi kita bisa tembus ya, karena memang jenis musik, genre musik, karakter musik ya, sistem harmoni yang kita tawarkan itu berbeda dengan musik-musik yang mereka punya. Dan itu karena perbedaan itu karena Minangkabau punya sesuatu yang memang punya karakter yang tersendiri yang berbeda dengan dunia yang lainnya itu. Sesuai dengan karakter dari kebudayaan Minangkabau sendiri. Artinya memang kita harus melahirkan sesuatu yang otentik sebenarnya dari Minangkabau itu. Mencari keadaan kini, Bung. Kini kan anak muda, ialah zamannya lo sebenarnya gitu kan, perkembangan tadi bergerak.
ada yang sebagian peduli, ada nandak tapi lebih dominan, bahkan lebih parahnya makan hujat tentang Minang tuh. Bung sebagai pekerja tadi di bidang kebudayaannya, lah mengabdikan diri, lah membuat semua berusaha semampunya, bahkan lah di level-level. Apa yang harusnya kami anak muda kok memandang dan andaknya ke depannya kami mencari tentang kebudayaan Minang tadi itu, apa menurut Bung? Ya sebetulnya kan proses pewarisan dan proses pengenalan kebudayaan Minangkabau itu kan terhenti kan. Iya. Tidak ada lagi wadah, tidak ada lagi satu sistem cara bagaimana kebudayaan itu diperkenalkan pada generasi berikutnya. Terus terang aja mulai masuk ke sekolah-sekolah formal itu, anak-anak itu langsung terputus dari akar budayanya, dari Minangkabau. Karena itu tidak diajarkan di situ. Sementara kebudayaan Minangkabau itu kan sesuatu yang sangat empirik ya, memang harus dialami gitu. Nah menurut kita tidak salah kemudian anak muda tidak memahami Minangkabau karena memang tidak ada lagi tempat wadah atau satu sistem pendidikan yang memungkinkan mereka memahami Minangkabau dengan cara yang lebih dalam gitu, yang lebih sungguh-sungguh itu. Nah, mereka akhirnya kenal Minangkabau yang di permukaannya. Iya betul. Ya permukaan yang sebetulnya sebuah proses kehidupan budaya yang sudah mengalami distorsi yang luar biasa kan. Budaya pop yang urban. Iya betul. Kemudian pengaruh-pengaruh dari berbagai perilaku budaya, ya, globalisasi, kapitalisasi, misalnya kan kapitalisme, hedonisme. Ini anak Minangkabau kan lebih banyak duduk nongkrong di kafe-kafe. Tidak lagi ada interaksi yang cukup mendalam, tidak ada lagi otak pembicaraan yang mendalam, perdebatan-perdebatan yang sebenarnya menjadi kita justru menjadi sumber dinamika Minangkabau itu. Gitu. Yang perlu dipelajari di Minangkabau itu bagaimana sistem berpikirnya, pola berpikirnya. Ya. Dan Minangkabau itu selalu berpikir dalam konteks dialektika ya. Betul. Selalu ada tesis yang selalu digugat gitu. Sebagai satu antitesis sehingga dia melahirkan sintesa baru di sebuah proses siklus yang terus-menerus terjadi. Itu adalah sebetulnya muncul dan dilahirkan oleh sebuah kegelisahan intelektual menurut kita. Iya betul. Ketidakpuasan, penolakan terhadap kemapanan gitu ya. Establishment mereka selalu mencari dan mempertanyakan itu. Kan itu sebetulnya alam jadi alam terbang jadi guru itu kan itu sebetulnya dasarnya. Itu sebuah proses yang terus-menerus harus berjalan dan dialektika itu terjadi. Ya harusnya terjadi terus-menerus. Itu yang terhenti menurut kita. Ada orang-orang yang kemudian melakukan studi yang cukup mendalam, membaca ulang kembali Minangkabau itu, mendengarkan kembali berbagai pepatah petua-petua Minangkabau, mereka analisis ya. Dan juga mereka menemukan sejumlah jawaban, sebuah penjelasan yang cukup yang cukup rigid ya tentang bagaimana Minangkabau itu. Masalahnya kan ini juga sebuah kemalasan ya dari banyak generasi yang kemudian ingin memperdalam dan membaca ulang kembali Minangkabau dengan cara yang kritis itu. Karena tidak ada. Setelah perdebatan tidak cukup kultural dan juga proses pencarian itu juga terhenti. Berarti jiwa kritisnya Minang kini lah mulai tipis, mulai kecil tipis atau hilang? Bisa tipis, bisa hilang. Oh, bisa hilang malah? Ya, karena memang mereka cenderung menyesuaikan diri dengan situasi yang lebih makro, yang lebih yang bersifat seremonial tadi, yang lebih hal yang baru ya. Yang terombang-ambing dengan perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh persoalan-persoalan yang dari eksternal mereka. Atau giko cek lah. Ada satu istilah dia wak di nantutu besok dia. Dia gihan dan seganggam, dia don dan sebiji. Apa kau pengaruh? Oh kira enggak. Ya kan masih ada bagian tertentu yang simpan. Sikap kritis mereka itu tetap ada, dan proses pencarian mereka itu tetap ada, dan kegelisahan mereka untuk mencari sesuatu itu ada. Lalu yang tidak bisa mereka dapat. Walaupun sebinji udah doanya. Sebagai rahasia Tuhan pun karena nyebongkah. Bisa itu kan sebetulnya alasan argumentasi, retorika saja sebetulnya. Orang dulu kan guru tidak seorang ada. Betul. Dari tamat Suroko pindah ke Celi. Betul. Kalau soal fikih kebayang kan proses pencarian itu sebenarnya menemukan sesuatu yang memang cukup komprehensif. Dan bisa mempertahankan itu dan itu yang kemudian diadu untuk kritisnya. Yang sepinggi itu yang setitik itu jadi lautan. Betul. Nah, sakapa itu jadi gunung. Itu yang enggak ada. Berarti Bung bisa mengatakan bahwa Hariko Sabanawa tidak bisa menyalahkan Amu dosen. Tidak.
Iko karena basamu kok. ya dosa bersama, kesalahan bersama. Karena yang tua-tua pun juga kehilangan akal bagaimana cara mereka mengajarkan nilai-nilai adat Minangkabau. Caronya dia tidak mampu. Ya, dan juga tidak mampu merubah metodenya sendiri. Karena perubahan zaman juga menuntut itu sebetulnya. Pakai terlalu lama dulu kan. Tidak sesuai dah. Tidak sesuai, tapi mudah-mudahan kejauhan. Kalau iko, Bung, baperan hendaknya. Dan itu kan tadi ada wadah. Wadah itu biasanya kan hubungannya kan ke wilayah yang lebih besar kah? Pemerintah. Apa andaknya pemerintah mencalik kok? Hendaknya kah? Kan kini kan udah calik pemerintah lah mulai lo udah wakil akan balik kebudayaan itu gitu kan? Apakah itu cukup atau bah? Tidak cukup. Kita kan sebenarnya proses transformasi pewawasan nilai-nilai itu kan harus melalui lembaga pendidikan. Ya, yang bersifat konsistensi ya, punya sistematis ya. Dan itu punya dasar keputusan politik yang kuat gitu. Jadi memang sumber daya yang diperlukan untuk itu kan tidak sedikit itu. Berarti sumber dayanya pun harus full. Nah, kini kan ala kadar menjawab pertanyaan saya. Soal-soalan kapan sih pemerintah serius memberikan kebudayaan? Walaupun keceknya program-program, tapi itu bukan sebuah bentuk keseriusan. Dari dulu kan begitu juga kan. Karena mau bentuk membuat. Lembaga-lembaga seperti kerapat mendukung kerapat adat, didukung taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, didirikan dinas kebudayaan. Itu kan ngomong kosong semua. Formalitas semata. Hanya untuk menjawab pertanyaan untuk melapai hutang aja. Lihat ada satu lagi aja. Lihat tos kaki aja. Itu. Surau. Nah, itu istilah kan. Surau itu kalau kita lihat kini kan cenderung kan cuma terbatas sampai ibadah dan pengembang agama. Tapi ketika dia lihat teliti lebih dalam dulu, banyak menemukan bahwa surau itu lembaga pendidikan formalnya kurang awak. Kalau itu menjadi solusi, bisa enggak menurut Bung? Menghidupkan dengan sistemnya bisa. Sistem. Jangan anggap itu sebagai sebuah kebakuan ya. Wadah, ruang atau tempat gitu. Iya. Yang paling menarik dari pendidikan surau itu kan karena mereka menyalakan bersifat halakah ya. Betul. Halakah sebuah kelompok ya diskusi ya. Di mana ada seorang narasumber yang memperdalam setiap tema-tema itu dan mengupas sampai habis. Sehingga pemahamannya itu mendalam gitu. Dengan menggunakan sumber-sumber yang begitu banyak ya. Iya betul. Mau tidak mau kan pengetahuan berkembang di situ. Ruang diskusi terbuka. Terbuka dan setiap orang bisa punya tafsir yang berbeda-beda juga dan punya pemahaman yang berbeda juga. Tapi itu semakin mendalam. Apa nasihat Bung tentang kami yang mudah-mudahan mencoba berjuang kau? Harus tetap melihat ke belakang tapi jangan mundur. Pandang tetap harus ke depannya. Soalnya anak muda sekarang kan mereka harus menatap masa depan itu dengan cara yang lebih berani dan lebih tegas gitu. Dengan menggunakan semua referensi yang disediakan oleh Minangkabau itu salah satunya ya, atau oleh ilmu pengetahuan. Ya. Kan hanya dua hal yang kemudian banyak pendapat yang bisa menyelesaikan masa depan itu kan hanya dua, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Betul. Ya, kebudayaan itu kan berjalan dengan sebuah sistem yang memang mengatur hubungan antara satu sama lainnya ya. Betul. Pengetahuan itu kenapa? Nah, dari kita orang Minang sekarang dia menatap ke depan, tapi sebagian besar pikiran dan perasaannya itu tinggal di belakang. Berarti bernostalgia. Ya, bertinggal di belakang. Romantisme saja ya. Sehingga memang tidak ada sebuah gerakan yang cukup full ya, yang cukup progresif ya dalam konteks menafsirkan Minang itu. Nah, Minang juga karena dia menganggap itu ada yang sakral, nggak boleh dirubah macam-macam. Nah, itu Minangkabau itu sebuah proses yang terus-menerus terjadi. Dan itu memang selalu ada tafsir, selalu kritis, kritis dan selalu ada pembaruan di situ. Gitu. Walaupun tetap ada substansinya. Jadi yang ditangkap itu harusnya substansi, bukan dengan tata cara titik bengek ya, macam atribut-atribut yang itu. Bukan seremonial. Itu boleh hilang menurut gitu. Ya. Itu bukan sebuah. Tapi esensinya, dasarnya. Misalnya kita bicara soal demokrasi. Bagaimana orang Minangkabau itu menjalankan kembali berbagai gagasan-gagasan yang bisa memandang manusia itu setara misalnya. Betul. Yang memandang manusia itu dalam konteks interaksi yang seimbang misalnya. Betul. Menghargai orang lain misalnya. Tidak merasa pintar sendiri ya. Dan bagaimana ekonomi juga seperti ekonomi komunal itu bagaimana sih sebetulnya. Yang barik sama dibikul. Iya betul. Kebersamaan seperti itu. Ya, kan itu sebetulnya. Berarti cara menafsirkan sesuatu yang
esensinya ada, Ya. esensi dulunya ada, tapi kini bentuknya bisa jadi baru. Ya baru dan jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya atribut-atribut. Seperti Giko, mungkin ndak rangkiang suatu saat kalau dulunya berbentuk fisik, ini bisa jadi esensi berpikirnya seperti rangkiang. Bisa saja kan? Bisa jadi dengan rangkaian itu pindah ke bank kan, UMKM, sebuah rekening komunal misalnya, yang bisa membantu orang-orang yang miskin, misalnya yang keluarga yang miskin. idenya tangkap. Tangkap gitu. Jadi bukan format dan bentuknya lai, tapi idenya Ini dikuasai. ada orang keng ini, itu sawah aku ini, saya menjabi langsung naik truk. Mai dah sampai ke rumah pagi ini. Nggak ada nambah tahan tuh, nggak ada deh. Aku orang kiang ini. Tapi idenya bisa dipakai Oke, bawa untuk rakyat itu kan soal ketahanan pangan, ketahanan ekonomi. ketahanan sosial, kayak itu sebetulnya. Ya, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya seremonial, yang atribut-atribut yang tetap bengek itu, yang sebetulnya itu sunat saja sampai pantingan dan sunat pada wajib itu. Jadi Cara berpikir dialektis, cara berpikir progresif, cara berpikir analitis misalnya kan. Ada satu pepatah yang cocok kita harus kutipnya. Orang Minangkabau dari bagiannya cancang tandai jadi kia. betul. Keberanian untuk berbuat gitu. Karena kebudayaan itu bukan kata sifat, itu kata kerja. Bagaimana menerjemahkan semua gagasan-gagasan Keminangkabauan itu yang ada dalam pepatah petiti Betul. yang luar biasa banyak itu menjadi tindakan. Itu persoalan orang Minangkabauannya sampai di pepatah petiti saja tidak menjadikan itu sebagai sebuah tindakan, sebagai amalan itu. Itu persoalan orang Minang ini. Boleh air ke pembuluh, boleh kata mau pakai tapi tidak dipakai. Oke, ini kita cakap aja sorry. Iko kritikannya. Ya. Dan iko yang kami harus lakukan, jangan lelah. Nah, Taruh. jangan lelah. Artinya memang bagaimana mengimplementasikan berbagai gagasan-gagasan di Minangkabau itu dalam bentuk tindakan. Walaupun Digali ya dan kemudian diterapkan. diterapkan. Hmm. Egalitarian, misalnya, kosmopolitan, kemudian sosialisme Betul. yang luar biasa. Lalu tidak sesakit sama sasanang lo sini. Semalu enggak gini. Iya. Itu aja hal kecil-kecil aja. Itu sebetulnya lengkap di dalam bagaimana cara orang Minangkabau dulu hidup bernagari itu. Bernagari itu semua bernegara. Bernagari itu bagaimana hidup antar suku, antar kaum, bagaimana hidup kaum, bagaimana hidup suku, bagaimana hidup keluarga kecil, separui, kan? Bagaimana hidup dalam konteks surau atau masjid, bagaimana untuk hidup dengan orang luar, kalau diatur saudara itu. Dan itulah contoh wujudnya anak di Pangku, karena kan yang membiang orang kampung dipertenggangkan. Dan ikulah konsep-konsep yang kece bung tadi gali, wujudkan. Jadikannya tindakan. Ya, jadi digali iyo, kemudian diwujudkan tuh wajibana. Ya, jangan disabik-sabik saja gitu, sampai disabik saja gitu, sampai dimuncung saja. Akhirnya yo sampai muncul ya. Jadi mungkin itulah bung. Terima kasih sawananya, terima kasihnya ke tibonya. Tapi kami disalut. Iko penonton apa namanya cerita kan sudah disiko sana. Tapi ada satu kunci tadi, usah bosan, usah latih, tari bosao. Kalau ada dapet sagete tapi laksanakan. Cari maknanya, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tibonya nasihatnya. Mudah-mudahan perjuangan beliau pun bisa kita lanjutkan karena perjuangan beliau tentu tidak sudah di beliau baru sudah di kita alun. Mudah-mudahan perjuangan kita ke depan dapat support dari kita bersama. Kalau ada yang disampaikan juga, siapa tokoh-tokoh yang perlu kita sampaikan juga, hari ko bersama Jo Eding Bung Edi Utama. Besok ko sialo lah, silakan di komen di bawah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bung dan bagi waktu untuk kami. Salam. Salam untuk sadonya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.